Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku Siska Anggun Agustina dengan materi yang berbeda. Kali ini kita akan membahas materi tentang inovasi pengembangan kurikulum. Selamat menyimak materi semuanya. Langsung saja, pada materi kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang program belajar jarak jauh. Yang kedua, kita akan membahas tentang MBS. Yang ketiga, pembelajaran kontekstual. Yang keempat, esensi inovasi. Yang kelima, saluran komunikasi. Yang keenam, faktor waktu. Yang ketujuh, sistem sosial. Yang kedelapan, memiliki tujuan yang jelas. Kesembilan, relevan dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, dilakukan secara sistematis. Yang pertama, kita akan membahas tentang program belajar jarak jauh. PJJ adalah pendidikan peserta didiknya terpisah dari pendidikan dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, atau biasanya disebut juga dengan TIK, dan media lainnya. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang MBS. MBS adalah pengordinasian dan penyelesaian sumber daya yang dilakukan secara otomatis oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen atau mencapai tujuan sekolah dalam bingkai pendidikan nasional. Dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah, secara langsung dapat proses pengambilan keputusan atau partisipatif. Yang berikutnya, kita akan membahas tentang pembelajaran kontekstual. Kata kontekstual berasal dari konteks, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua arti, yaitu bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan melibatkan tujuan komponen utama pembelajaran efektif. Berikutnya adalah esensi inovasi. Esensi inovasi adalah penciptaan hal yang baru dan jenis-jenis ini dibedakan berdasarkan bentuk dan hasil inovasi bisnis itu sendiri. Yang berikutnya adalah saluran komunikasi. Saluran komunikasi merupakan salah satu saluran bagi individu atau sekelompok orang untuk menyampaikan pendapat maupun mengemukakan ide dengan cara bertatap muka. Yang berikutnya adalah faktor waktu. Faktor waktu adalah hal yang berkaitan tentang keadaan, peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu yang berkaitan dengan waktu itu sendiri. Yang berikutnya adalah sistem sosial merupakan sistem yang menjadi wadah bagi totalitas hubungan antara seseorang manusia dan manusia lainnya. Manusia dan kelompoknya atau kelompok lain, kelompok manusia dan kelompok manusia lainnya untuk memenuhi hajat, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya sesuai fungsi masing-masing. Yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas. Suatu inovasi pasti memiliki tujuan yang jelas, yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang digunakan. Ilmu pengetahuan pasti menitik beratkan pada objek atau subjek dalam pengembangan. Jika tidak menentukan objek atau subjek yang jelas, maka inovasi tidak akan tepat sasaran. Yang berikutnya adalah relevan dengan kebutuhan. Inovasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan zaman, karena dalam dunia ini terus mengalami perkembangan termasuk pendidikan. Inovasi memungkinkan pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum dengan tren, menciptakan kegiatan yang belajar efektif, melahirkan peserta didik yang kreatif, inovatif, dan berpikir maju yang relevan dengan kebutuhan perkembangan zaman. Dan yang terakhir,
ditutup oleh dilakukan secara sistematis. Inovasi dilakukan untuk mengerjakan ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi, dan mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah dan luar sekolah bagi setiap warga negara. Maka dari itu, dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas yang berupa reformasi pendidikan sebagai jawaban atas permasalahan pendidikan, menyelesaikan permasalahan pendidikan yang ada secara menyeluruh, dan melakukan pembaruan pendidikan. Sekian materi pada kali ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di waktu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.